kita akan mempelajari mengenai ancaman di bidang ekonomi. Sebelum itu kita harus tahu apa itu ancaman. Ancaman adalah segala usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang membahayakan keselamatan rakyat, keutuhan bangsa, dan keamanan negara. Ancaman dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Dan ancaman dalam bidang ekonomi ini sendiri yang akan kita bahas ini termasuk dalam ancaman non-militer karena tidak ada hubungannya dengan persenjataan dan peperangan. Infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, bangunan, dan fasilitas lainnya dengan guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika di suatu daerah memiliki kualitas infrastruktur yang kurang memadai, maka pendistribusian barang maupun jasa menjadi tersendat, sehingga para pelaku ekonomi menjadi malas melakukan kegiatan perekonomian. Alhasil, perekonomian negara tersebut sulit untuk tumbuh. Inflasi merupakan kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus yang dapat menyebabkan pada mekanisme pasar. Indonesia sendiri pernah mengalami hyperinflasi yang terjadi sekitar tahun 1963 sampai 1965, sehingga pada saat itu Indonesia melakukan pemotongan nilai rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Oleh karena itu ada beberapa cara untuk dapat meminimalisir kegiatan inflasi ini, yaitu dengan cara yang pertama penaikan harga mata uang, yang kedua melakukan pendistribusian langsung. Kedua, pengangguran. Menurut BPS, tingkat pengangguran sebesar 7,5 juta orang per Agustus. Jumlah yang cukup besar pada tahun 2020 naik 2,5 juta jiwa. 2020 naik 2,5 juta. Jika tingkat pengangguran makin tinggi, maka perekonomian pun menjadi tidak stabil. Masalah dari luar atau masalah ekonomi eksternal yaitu globalisasi. Kita sudah sering mendengar kata globalisasi. Dengan adanya globalisasi ini membuka peluang bagi para pedagang, baik bagi pedagang dari luar maupun bagi pedagang dari Indonesia untuk lebih kompetitif. Namun, hal ini juga merugikan negara dikarenakan adanya pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas ini, tidak ada batasan lagi antara luar negeri maupun dari Indonesia, sehingga produk luar negeri lebih bebas masuk ke Indonesia. Hal ini tentu berdampak buruk bagi Indonesia, dikarenakan produk luar negeri itu kualitasnya lebih tinggi dengan produk yang dihasilkan oleh Indonesia. Alhasil, karenakan produk Indonesia kalah saing dengan produk luar negeri, karena kurangnya kualitas produk Indonesia dan lebih tingginya kualitas dari produk luar negeri, produk-produk dari Indonesia pun menjadi tersingkir. Hal ini tentu berdampak buruk bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia masih sangat bergantung dari negara-negara lain, contohnya Korea, Jepang, dan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini tentu sangat merugikan, dikarenakan jika Indonesia tidak mendapat ekspor dari negara lain, atau jika salah satu negara menghentikan ekspor ke Indonesia seperti ekspor bahan baku, ekspor besi, ataupun ekspor mesin dari luar negeri, hal itu tentu berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia, bukan saja bagi pabrik-pabrik atau bagi bidang-bidang yang kebutuhannya itu diekspor, namun juga bagi perekonomian. Nah, karena ketergantungan Indonesia inilah maka menjadi salah satu masalah besar di era globalisasi saat ini. Satu, memperkuat sistem ekonomi. Dalam pengaturan sistem ekonomi yang baik di pusat maupun daerah, maka stabilitas ekonomi akan terjaga. Kedua, memprioritaskan sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Kedudukan para petani pun patut diperhitungkan kaitannya dengan komoditas pangan lainnya. Jika sektor ini diprioritaskan, dapat dipastikan Indonesia dapat tumbuh ke arah yang lebih baik. Nah, cara mengatasi yang ketiga adalah membentuk sistem perekonomian yang diorientasikan untuk kesejahteraan
kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Sudah kita tahu bahwa rakyat merupakan komponen penting dalam suatu negara. Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana kedaulatan rakyat itu memiliki posisi tertinggi dalam suatu pemerintahan. Nah, dengan adanya sistem perekonomian yang baik, yang disusun, ditata berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, maka sistem perekonomian pun dapat terjaga dan terlaksana dengan baik dikarenakan jelas tujuannya. Nah, hal ini perlu diperhatikan bukan hanya oleh para pemerintah saja, juga oleh bidang-bidang lain atau komponen-komponen lain dalam suatu negara. Sehingga perekonomian bukan sekedar mencari keuntungan, namun juga harus berdasarkan dengan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Perekonomian merupakan hal vital dalam suatu negara. Oleh karena itu, jika perekonomian tersusun dan tertata secara baik, dapat dipastikan Indonesia dapat maju menjadi negara yang lebih baik lagi. Juga perekonomian di Indonesia akan menjadi stabil. Nah, oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangga, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ekonomi kita dengan lebih mencintai produk Indonesia ketimbang produk luar negeri. Jadi, mulai sekarang, go! Ayo, kita lestarikan produk kita dengan lebih mencintai dan lebih memilih untuk membeli produk-produk dari dalam negeri.